Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Oh, puji Tuhan, saya percaya di dalam suasana menyambut Natal, kita merasakan dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Senin 19 Desember 2022. Mari kita menyiapkan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang kita renungkan, kembali pada kasih mula-mula. Firman Tuhan terambil di dalam surat Galatia, pasal 8 sampai 20. Namun sebagai ayat yang mendasari perenungan, saya baca dari ayat 8 sampai 11 saja. Demikian. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah menjadi sia-sia. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, tekanan hidup, masalah pergumulan yang datang bertubi-tubi, itu dapat mengakibatkan iman itu bisa menjadi runtuh. Tetapi sekaligus, iman itu dengan adanya tekanan hidup yang bertubi-tubi bisa menjadi teguh. Nah, jemaat di Galatia ketika dulunya belum percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya itu menyembah, memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang sebenarnya bukan Allah, seperti yang dikatakan di dalam ayat 8 tadi. Namun mereka setelah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka hidup baru. Namun karena pergumulan hidup, masalah demi masalah datang bertubi-tubi, iman mereka mulai goyah. Mereka mulai kebingungan dan kebimbangan. Maka itu Rasul Paulus sangat berkepentingan untuk menasihatkan, sekalipun pergumulan hidup itu datang bertubi-tubi, jangan menjadikan iman itu runtuh. Tetapi justru iman itu menjadi teguh. Itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Karena ketika mereka mendapati kondisi hidup tidak seperti yang mereka harapkan, seperti sebelum mereka mengenal Kristus. Nah, ketika mereka sudah mengenal Kristus, mereka menghadapi persoalan hidup yang sangat-sangat berat, bahkan ancaman-ancaman mengenai iman mereka, maka mereka mulai kembali kepada kepercayaan yang lama, yaitu di dalam ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ini satu pergumulan iman. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa ketika di dalam iman kepada Kristus, lalu di dalam hidup hari-hari itu menghadapi masalah, entah itu tekanan tentang ekonomi, keuangan, tentang relasi rumah tangga, tentang tuntutan pekerjaan dan sebagainya. Janganlah itu membuat imanmu menjadi runtuh, tetapi justru semakin teguh. Maka itu supaya iman itu tetap teguh di dalam pergumulan hidup, Rasul Paulus menasihatkan, kembalilah kepada kasih yang semula. Seperti pada saat kita mengalami dan merasakan
jamahan kasih Tuhan, di mana Tuhan yang sudah menebus kita, Tuhan yang sudah memberikan kepada kita hidup yang kekal, Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan yang sudah menyatakan keselamatan yang kekal di dalam hidup kita. Biarlah itu yang kita ingat, itu yang akan memotivasi hidup kita, sehingga disitulah iman kita di tengah pergumulan hidup tidak menjadi runtuh, tetapi menjadi teguh, yaitu kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya percaya keluarga damai, setiap kita memiliki momen-momen dalam hidup kita, di dalam iman kita, bahwa pada saat-saat tertentu kita ini percaya bahwa inilah kasih yang mula-mula yang kita miliki kepada Tuhan Yesus. Nah, salah satu contoh adalah pengalaman hidup saya ketika saya setelah bertobat, setelah saya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, maka saya ada satu pengalaman iman, yaitu saya berjalan kaki dari Magelang sampai ke Klaten lewat Jogja. Itu jarak tempuh kurang lebih sekitar 78 km. Dan saya tidak membawa uang karena memang tidak punya uang. Saya hanya membawa bekal nasi 1 kotak, lalu sama kecap dan air putih. Nah, di tengah perjalanan ketika bekal itu sudah habis, saya tidak berkeluh kesah, saya tidak kecewa, tetapi justru situlah saya merasakan kasih Tuhan itu memelihara, menopang hidup saya. Seolah-olah Tuhan itu hadir begitu dekat di dalam hidup saya. Dan itu yang meyakinkan saya bahwa inilah kasih mula-mula. Maka itu ketika bertahun-tahun saya menjadi hamba Tuhan, ketika mengalami pergumulan yang berat, saya teringat kembali kasih yang mula-mula itu. Bahwa di dalam segala ketidakberdayaan saya, di dalam segala ketidakmampuan saya, di dalam ketidakberadaan saya, Tuhan mengasihi. Dan itu membuat saya mengasihi Tuhan. Dan itu menjadi kasih mula-mula. Maka ketika dalam kondisi pergumulan, saya ingat kembali kasih yang mula-mula itu. Maka pada saat itulah Tuhan menguatkan saya. Bahwa dulu saya nothing. Sekarang saya bisa mendapatkan banyak hal, saya bisa melayani dengan begitu rupa. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi saya. Maka ketika menghadapi pergumulan, tidak menjadikan iman saya runtuh. Tetapi justru dengan pergumulan itu, iman saya menjadi teguh. Karena apa? Karena saya kembali kepada kasih mula-mula. Biarlah hidup kita, keluarga damai, siapapun kita, jikalau saat ini kita mengalami pergumulan, biarlah pergumulan itu membawa kita untuk kembali kepada kasih mula-mula kepada Kristus. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, iman kita tidak runtuh, tetapi menjadi teguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami. Di tengah pergumulan hidup kami, biarlah kami kembali pada kasih yang mula-mula. Karena dengan demikian hidup kami tidak menjadi runtuh, tetapi bangkit dan menjadi teguh. Untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus menanti pertolongan Tuhan, untuk terus berharap dan bergantung penuh kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, biarlah berkat Natal untuk membawa kita terus kembali kepada kasih mula-mula. Amin.